Berikut adalah ringkasan dari berbagai faktor penting terkait kondisi politik Indonesia pada Oktober 2024. 1. Transisi kepemimpinan, dari Jokowi ke Prabowo Subianto. Pada Oktober 2024, Indonesia mengalami transisi kepemimpinan besar dengan dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, menggantikan Joko Widodo yang telah menjabat selama 2 periode. Transisi ini membawa banyak spekulasi tentang arah kebijakan pemerintahan baru serta perubahan konstelasi politik di tingkat nasional. Prabowo Subianto, yang memimpin Koalisi Merah Putih, berhasil memenangkan pemilu 2024 setelah beberapa kali mencalonkan diri di pemilu sebelumnya. Salah satu aspek yang menonjol dari masa transisi ini adalah konsolidasi kekuasaan di internal partai-partai politik dan negosiasi dalam pembentukan kabinet baru. Meskipun PDIP mengalami penurunan dukungan, partai tersebut tetap memiliki posisi penting di parlemen dan menjadi mitra potensial dalam menjaga stabilitas pemerintahan Prabowo. Hubungan antara Prabowo dan Joko Widodo juga menarik perhatian publik. Meskipun mereka berdua pernah menjadi lawan politik, Jokowi kini memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan kabinet Prabowo. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi kekuasaan di Indonesia masih didominasi oleh figur lama meskipun terjadi pergantian presiden. 2. Formasi aliansi politik baru. Pasca pemilu, aliansi politik menjadi salah satu fokus utama dalam mengamankan stabilitas pemerintahan. PDIP yang sebelumnya mendominasi pemerintahan kini berada dalam posisi yang lebih lemah, tetapi tetap menjadi kunci penting dalam pengambilan keputusan di parlemen. PDIP mungkin masih berperan sebagai mitra koalisi meskipun ada beberapa perbedaan ideologi antara PDIP dan koalisi pimpinan Prabowo. Selain itu, ada partai-partai lain yang sedang mencari peran dalam pemerintahan baru, seperti Golkar dan Nasdem. Nasdem, yang awalnya mendukung Anies Baswedan, kini sedang berusaha menemukan posisi baru dalam tatanan politik. Pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, juga menjadi sorotan dalam upaya rekonsiliasi politik. 3. Dinamika kabinet dan kebijakan strategis. Pembentukan kabinet baru Prabowo dipenuhi dengan spekulasi tentang siapa yang akan mengisi posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Prabowo diperkirakan akan menunjuk sejumlah tokoh militer dan teknokrat untuk mengisi jabatan kunci dalam kabinetnya, melanjutkan pendekatan pemerintahan efektif yang diusungnya. Beberapa nama yang diajukan untuk posisi menteri dan wakil menteri mencerminkan arah kebijakan yang lebih fokus pada ketahanan pangan, penguatan militer, dan keberlanjutan ekonomi. Kebijakan ketahanan pangan, misalnya, menjadi salah satu prioritas utama Prabowo. Ia berkomitmen untuk mencapai swasembada pangan dalam periode pemerintahannya, sebuah target ambisius yang memerlukan dukungan dari sektor pertanian dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada petani. 4. Kritik dan respons masyarakat sipil. Kritik dari masyarakat sipil tetap menjadi bagian penting dalam dinamika politik Indonesia. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kritik terhadap potensi dinasti politik di Indonesia, terutama terkait dengan keterlibatan anggota keluarga Joko Widodo dalam politik. Kritik ini menunjukkan bahwa isu transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan masih menjadi perhatian utama, bahkan di bawah kepemimpinan baru. Selain itu, kelompok masyarakat sipil juga menyuarakan keprihatinan tentang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Banyak yang berharap bahwa pemerintahan Prabowo akan lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat akan keadilan sosial, terutama terkait dengan isu-isu ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan. 5. Pengaruh internasional dan kebijakan luar negeri. Di kancah internasional, pelantikan Prabowo sebagai Presiden baru Indonesia dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara, khususnya dari ASEAN. Hal ini menegaskan pentingnya peran Indonesia dalam geopolitik regional dan global. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memainkan peran penting dalam diplomasi ASEAN, serta menjadi kekuatan utama dalam negosiasi terkait isu Laut Cina Selatan. Prabowo diharapkan untuk melanjutkan kebijakan luar negeri bebas aktif yang telah menjadi ciri khas Indonesia, tetapi dengan pendekatan yang lebih pragmatis terhadap isu-isu keamanan regional. Penguatan hubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia juga akan menjadi perhatian penting dalam kebijakan luar negeri Prabowo. 6. Tantangan ekonomi dan sosial. Tantangan ekonomi menjadi salah satu isu utama yang harus dihadapi oleh pemerintahan baru. Peningkatan harga komoditas, ketimpangan ekonomi, dan pengangguran masih menjadi masalah yang mendesak. Prabowo berjanji untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan kebijakan ekonomi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, reformasi agraria, dan swasembada pangan. Selain itu, tantangan sosial seperti kemiskinan dan ketidakadilan distribusi kekayaan juga membutuhkan perhatian serius. Banyak program sosial yang sebelumnya diinisiasi oleh pemerintahan Joko Widodo, seperti Kartu Prakerja dan bantuan langsung tunai, diperkirakan akan terus dilanjutkan atau bahkan diperluas oleh pemerintahan baru.
7. Stabilitas politik dan keamanan. Menjelang pelantikan Prabowo Subianto, situasi politik dan keamanan di Indonesia relatif stabil. Operasi pengamanan VVIP yang melibatkan ribuan personel TNI dan Polri berhasil memastikan jalannya acara pelantikan tanpa gangguan besar. Meski begitu, ancaman terorisme dan ekstremisme tetap menjadi tantangan bagi pemerintahan baru. Pemerintahan Prabowo diperkirakan akan menerapkan pendekatan yang lebih tegas terhadap isu-isu keamanan domestik, termasuk penanganan kelompok-kelompok radikal dan gerakan separatis di Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meningkatkan operasi militer di wilayah tersebut, dan hal ini kemungkinan akan berlanjut di bawah kepemimpinan Prabowo.